Oke, cara mengirim materi pembelajaran di aplikasi atau dari websitenya BRIN. Jadi pertama setelah masuk ke alamat websitenya, di sini dharmaloka.brin.id/login. Nah, kita login dulu menggunakan akun kita sebagai guru masing-masing. Bisa pakai email atau dengan pakai user nama yang sudah dibagikan. Kemudian jangan lupa masukkan passwordnya. Kita coba login. Setelah berhasil login, untuk memasukkan materi itu ada di bagian bahan belajar. Nah ini, jadi dia di urutan ketiga kalau sekarang. Besok kalau seandainya ini berubah pindah ke bawah, tolong jangan bingung ya. Intinya materi itu ada di bagian bahan belajar. Kita klik bahan belajar. Nah muncul di sini. Ini yang tadi hasil uji coba saya buang dulu. Muncul di sini halamannya seperti ini. Untuk menambahkan materi, klik saja di yang warna ini biru ini, tambahkan bahan. Kita klik, muncul halaman baru. Pertama isikan judul materi. Judulnya ini adalah ini materi tentang apa? Mungkin bisa menggunakan KD atau dengan menggunakan bab atau menggunakan pokok bahasan. Misalkan kalau ibaratkan saya ngajar matematika, saya ingin mengajar tentang volume kerucut misalkan, maka judulnya adalah volume kerucut. Setelah judul diisi, saya harus mengisikan deskripsi. Deskripsi ini keterangan apa sih yang harus dilakukan oleh para siswa. Misalkan, silahkan kalian pelajari materi yang saya kirimkan melalui file berikut ini, atau melalui video yang saya kirimkan, atau melalui link YouTube yang ada di bawah ini. Nah, kita bisa berikan pemaparan sedikit di sini. Oke, saya coba kasih contoh. Nah, di sini saya akan mengirimkan berupa video. Silahkan kalian pelajari materi yang saya kirimkan melalui video berikut ini. Nah, deskripsinya saya bikin singkat saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Nanti ini sebagai dalam pengaplikasiannya itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Lalu file yang akan kita kirim itu kita ambil di sini, bagian choose file ini. Kita pilih filenya, kita klik. Kita akan diarahkan ke komputer kita. Kita mencari di mana sih file kita yang akan kita kirim itu. Saya coba cari dulu, misalkan file yang mau saya kirim itu adalah yang mana ya? Nah, ini sajalah, ini animasi PPDB ini. Saya klik, setelah saya klik filenya, saya klik open. Di sini muncul open ya. Nah, filenya ini adalah berupa video MP4. Saya open, maka di sini muncul nih judul videonya, animasi PPDB MP4. Nah, materi sudah masuk, sekarang ini untuk kelas mana? Kalau saya ingin mengajarkan ini hanya untuk satu kelas, misalkan di kelas 10 AKL1, saya cukup klik satu saja. Tapi kalau lebih dari satu kelas, kita tekan tombol kontrol. Tombol kontrol pada keyboard CTRL tulisannya, ditekan tahan, kemudian saya klik kelas berikutnya. Oke, misalkan untuk semua kelas 10, satu lagi ada di kelas ini 10 mm. Oke, berarti ada 5 kelas. Lalu yang bagian section ini kita juga klik. Kita klik, tekan CTRL atau kontrol, klik-klik semuanya sampai dengan 5-5-nya. Nah, sudah terklik semua begini. Sekarang kita pindah ke bagian subjek. Ini saya contohkan jika ingin mengirimkan sekaligus ke banyak kelas ya, Bapak Ibu. Kalau cuma satu ya cukup satu kelas aja. Kemudian bagian subjek kita klik, muncullah ini daftar mata pelajarannya. Misalkan mau matematika, saya klik saja matematika. Oke, kalau sudah, tinggal tambahkan bahan. Maka materi ini akan terkirim ke 5 kelas. Saya klik tambahkan bahan. Lalu ini akan menunggu sedikit lama karena dia mengupload video ya. Jadi tergantung juga kecepatan sinyal kita. Nah ini, tambahkan bahan berhasil, muncul pop-up-nya di atas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nanti bahan sudah sampai ke siswa. Jadi siswa sudah bisa mendownload file video yang kita kirimkan.
Untuk sementara memang belum bisa dilihat langsung dari website. Nantinya ke depannya ini akan ada pembaharuan di mana kita nggak perlu download, kita bisa langsung tonton secara online. Nah, seperti itulah cara mengirimkan materi. Terima kasih.